Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti biasa, edisi Rabu tanggal berapa nih, Dek? 24 lah ya. Pasti ingat semuanya kalau udah tanggal 24 ya kan. Kami, saya Rani, Saya Tari. seperti biasa memberikan info-info terbaru, berita-berita terbaru ya kan, Dek. Walaupun di luar itu udaranya agak-agak mendung ya kan. Iya, mau hujan. Jadi Musim-musim salah banjir satu juga. trending topik kita juga nih hari ini. Oh iya, banjir. Iya, mengenai banjir. Emang sih tadi malam tuh banjirnya cukup di mana-mana ya, Kak ya. Tapi Cukup kalau tinggi juga. Tapi kayak aku rasa sih cuma di beberapa wilayah aja sih, Dek. Tapi kalau gitu. misalnya wilayah-wilayah tertentu kayak daerah Tembung City itu ada yang enggak kayak gitu kali. Katanya di depan kantor kita pun banjir ya kan. Iya, tadi malam juga di live sama Bang Padli. Iya, ngeri ya kayaknya ya, Dek ya. Iya. Nah, jadi seputaran banjir ini nih Tribuners ya kan. Jadi Wali Kota Medan Bobi Nasution menyampaikan permohonan maaf nih Dek atas peristiwa banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kota Medan katanya. Jadi diketahui pada Selasa nih semalam hujan deras yang mengguyur Kota Medan menyebabkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Terus ratusan rumah tergenang di beberapa wilayah di Kota Medan. Ngeri nggak? Waduh, Ngeri ya? juga ya. Ini ada videonya nih, langsung kita tampilkan dulu ya kan Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti yang kita ketahui, dalam beberapa waktu kebelakang, Kota Medan mengalami intensitas hujan yang sangat tinggi. Begitu juga di beberapa daerah, khususnya daerah hulu, yang aliran sungainya memasuki Kota Medan. Sebagai Wali Kota Medan, saya memohon maaf kepada seluruh warga Medan atas masalah banjir dan penanganan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Medan belakangan ini. Saat ini pemerintah Kota Medan terus berupaya membenahi seluruh drainase yang tersumbat agar genangan air dapat cepat diatasi. Kita juga sedang mempersiapkan berbagai perencanaan penanggulangan banjir jangka panjang agar Medan benar-benar bebas dari permasalahan banjir. Dan hal ini kita pahami dan kita sadari perlu kolaborasi baik dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat, dan juga tentunya kolaborasi dengan masyarakat. Sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh warga Medan. Saya juga berharap dukungan besar dari warga yang dalam menjalankan program-program untuk mengatasi dan menanggulangi permasalahan banjir di Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi videonya Dek, ngeri ya. Pak Bobi sampai minta maaf loh. Titiknya cukup banyak juga ya, Kak, banjirnya di mana-mana ya. Walaupun kayaknya hujannya baru satu malam. Sampai di salah satu mall juga ada yang kebanjiran terendam ya, basementnya center kan. point ya. Ngeri kali rendamannya ya kan. Aduh, memang luar biasa kali. Terus Ngeri ya, Kak. lagi tuh lagu videonya terasa juga ya kan. Iya. Macam nonton Jadi bioskop. menggigil ya kan. Jadi pengen nonton bioskop gitu. Kita tanya sama si Kak Hani nih ya kan, gimana situasinya, di mana aja banjirnya, langsung aja. Halo Kak Hani. Selamat sore. Selamat sore Kak Hani. Selamat sore Pak Tari dan Kak Wani. Iya, selamat sore. Kak, mengenai banjir semalam ini Kak, boleh tahu nggak sih ada berapa titik banjir yang semalam sempat diketahui Kak? Silakan Kak Hani. Baik Kak, jadi sejak hari Selasa malam 23 November 2021 itu sejumlah titik di Kota Medan itu dilanda banjir, dan berdasarkan data yang kami dapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Medan itu ada sebanyak 352 titik di Kota Medan yang
terendam banjir yang tersebar di 16 kecamatan di Kota Medan, termasuk beberapa di antaranya sebenarnya juga terletak di pusat Kota Medan, seperti di Jalan Ahmad Yani, terus Jalan Stasiun Kereta Api, dan kemudian ada juga di kawasan Medan Sunggal, dan juga di beberapa titik wilayah di Kota Medan lainnya. Dan saat ini, hari ini sebenarnya Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan keterangan secara resmi melalui Instagram pribadinya dan juga melalui Instagram pemerintah Kota Medan. Beliau menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Medan terhadap banjir yang terjadi di Kota Medan yang tidak hanya kemarin hari Selasa tapi juga beberapa waktu kebelakangan ini, karena banjir kerap terjadi di Kota Medan karena intensitas hujan yang sangat tinggi. Dan saat ini katanya juga pemerintah Kota Medan sedang mempersiapkan rencana untuk penanggulangan banjir di Kota Medan jangka panjang, begitu Kak Fani dan Kak Tarif. Apakah sampai sekarang masih ada Kak air yang belum surut Kak di rumah-rumah warga? Nah, kalau untuk saat ini berdasarkan pantauan kami di lapangan, beberapa titik yang tadinya terendam banjir yang cukup tinggi seperti di Jalan Dr. Mansur, juga beberapa titik di pusat Kota Medan itu sudah surut Kak, dan tadi juga petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sudah standby di lapangan untuk melakukan pengorekan drainase, seperti tadi di tepi trotoar Lapangan Merdeka juga dilakukan pengorekan saluran masuk atau inlet di drainase yang ada di pusat Kota Medan dan juga di beberapa titik yang ada di Jalan Dr. Mansur juga Pak, begitu. Oke Kak, kira-kira nih apa sih rencananya si Pemko Medan atau Pak Bobi sendiri dalam menangani banjir ini? Kalau misalnya ya mungkin hari ini bisa selamat, mungkin besok-besok lebih parah lagi. Apa nggak sih langkah selanjutnya Kak kira-kira? Ya, berdasarkan tadi keterangan Wali Kota Medan, beliau juga mengatakan dari awal masa jabatannya itu di Februari 2021, beliau telah merencanakan normalisasi drainase di seluruh Kota Medan, di mana diawali dengan pengorekan Sungai Sulang Saling, itu dilakukan sejak Maret 2021 hingga sampai saat ini. Dan selain normalisasi drainase, rencana selanjutnya juga normalisasi sungai di 3 sungai utama yang melintasi Kota Medan, yaitu Sungai Badera, Sungai Babura, dan juga Sungai Deli. Dan normalisasi sungai ini sebenarnya melibatkan juga pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat, karena dalam hal ini sungai sendiri merupakan wewenang dari Balai Wilayah Sungai Sumatera atau BWSS. Dan selain itu juga saat ini pemerintah Kota Medan juga mempersiapkan dana khusus untuk ganti rugi lahan warga yang melintasi sungai-sungai tersebut, karena ada banyak juga berdasarkan data dari Dinas Perkim itu ada sekitar ratusan rumah yang nantinya harus diganti rugi karena lahannya itu ada di tepi atau di bantaran sungai-sungai, 3 sungai tersebut, Sungai Babura, Sungai Bedera, dan juga Sungai Deli. Jadi tadi berdasarkan statement Wali Kota juga beliau mengatakan harus ada kolaborasi antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat dalam penanganan banjir di Kota Medan. Begitu Kak. Kak, apakah tadi malam kan banjirnya sepertinya cukup tinggi ya Kak? Apakah ada yang warga yang sempat mengungsi Kak? Nah, kalau berdasarkan keterangan dari Kepala BPBD tadi, tidak ada warga yang mengungsi, tapi warga menunggu sampai banjir surut, yaitu sampai ada yang sekitar menjelang subuh, sekitar pukul 3 pagi itu sudah mulai surut, begitu Kak. Oke Kak, kira-kira nih untuk drainasenya sendiri nih, kira-kira bakal dipercepat nggak atau justru gimana nih Kak langkahnya Pak Bobi ini tentang yang pasti sumber utama dari banjir ini yang pasti sampah. Yang kedua pastinya mungkin drainasenya yang tersumpat gara-gara sampah juga ya kan. Benar. Nah kira-kira gimana nih Kak soal drainase ini, apakah setiap titik banjirnya bakal mulai diperbaikin juga drainasenya atau gimana Kak? Ya, memang berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, ada sekitar 500 titik genangan di Kota Medan yang
sampai saat ini menjadi fokus mereka, khususnya untuk normalisasi drainase gitu Pak. Jadi berdasarkan kajian mereka juga saat ini Dinas Pekerjaan Umum juga tengah melakukan normalisasi drainase itu dan menemukan banyak juga sampah yang menjadi penyebab utama tersumbatnya saluran drainase. Dan beberapa kendala juga yang sering dialami Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam melakukan normalisasi drainase ini sebenarnya sulitnya untuk melakukan pengorekan drainase karena banyak rumah-rumah warga yang menutupi permukaan drainase sehingga tidak bisa dilakukan pengorekan. Jadi selain sampah yang menumpuk juga, terus juga banyak rumah-rumah warga yang teras rumahnya menutupi drainase sehingga tidak bisa dilakukan pengorekan begitu Pak. Jadi rencana untuk drainase ini sebenarnya dilakukan pengorekan dan juga normalisasi bagi beberapa titik-titik drainase yang sudah tertutup salurannya sehingga tidak bisa mengalirkan air ke aliran sungai gitu Pak. Jadi Kak, tadi malam aku sempat lihat Kak, ada salah satu mall yang di Medan yang basementnya kebanjiran Kak. Itu bagaimana Kak sampai saat ini Kak? Iya, kalau untuk informasi memang ada Kak informasi yang kami dapat beberapa mall di Medan yang basementnya itu terendam banjir, dan itu informasinya yang kami dapatkan saat ini mall tersebut berada tepat di depan atau seberang stasiun kereta api Medan, dan yang banjir itu adalah basement yang paling bawah Pak. Dan saat ini berdasarkan informasi yang kami dapat juga sudah mulai surut, tapi memang sejak tadi malam jalan stasiun kereta api dan sekitarnya itu memang terendam banjir Kak, sehingga mall yang ada di sekitar daerah situ juga terendam banjir yang cukup dalam gitu. Oke, terima kasih Kak Hani untuk informasinya Kak Hani ya. Selamat Sehat sore. selalu. Selamat sore Kak. Selamat sore Kak. Tuh, Dek. Tapi kan Kak, kadang mereka itu yang korek-korek drainase itu kan, kayaknya mereka juga sendiri sih yang buat banjir. Nanti itu nggak tanah-tanah yang dikorek, Dinaikkannya ke atas, ke pinggir-pinggir itu, pinggirnya. terus itu bisa dibiarin buat tergelincir aja. juga loh. Iya, banyak juga sepeda motor yang terjatuh, Tergelincir, iya. ya kan? Karena Bisa itu. juga itu ngerusak kesehatan. Dulu kalau misalnya belajar waktu sekolah itu, tau nggak sih mengenai yang cacing itu asal muasalnya dari mana? Dari pare itu dikeruk kan, terus kan ditaruh di atas, Iya. kan kering tanahnya, lalu diterbangkan angin dan tercium sama hidung manusia. Nah itulah asal muasalnya. Sebenarnya bahaya juga sih Iya. ya kan. Apa salahnya langsung dikorek, langsung dibuang ya kan Kak? Kemana Ini buangnya? kemana ya kan? Mungkin ini dibiarkan di situ, Iya. di pinggir-pinggir itu, nanti terus awak naik kereta terjatuh ya kan? Naik motor dek, jangan kereta, Oh, sepeda panjang motor, keretanya. ya kan? Pakai ini. Memang asal muasal banjir ini memang dari si sampah pertama kali ya. Mungkin Iya. kurang sadarnya masyarakat Benar. Kota Medan mungkin ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan seluruhnya kepada pemerintah. Mungkin Iya. dari lapisan terbawah juga atau kita atau apa, kita sebetulnya sadar diri. Sadar diri, jangan buang sampah sembarangan. Nengok sampahnya jangan naik aku lah dek. Oke, jadi sampah, jadi bilangnya mana? Ke sana. Oh, jangan buang sampah sembarangan, Tribuners. Sama kayak ini salah satu komentar dari Tribuners ya kan. Iya, ada Katanya. komentar ya Kak, salam-salamnya bisa Bukan disampaikan. apa kok komentar dia mengenai si Evi Sitompul ini bukan salah Pak Bobi. Jauh sebelum Pak Bobi jadi wali kota Medan, induknya banjir. Benar. Ini tugas bersama, jangan buang sampah sembarangan nih katanya dia. Benar kan. katanya. Dimulai dari diri Ibu sendiri. Evi Ini ya. kayaknya satu pikiran kita sama Bu Evi ini ya kan. Seperti Tribuners juga mungkin seperti itu, jangan buang sampah di sungai lah, buang sampah pada tempatnya. ya Iya. kan. Kan Supaya ada nggak tempat banjir sampah ya kan. Ini memang buang ada sampah sampah. di sungai. Kalau enggak kan yang rugi kita sendiri ya kan. Iya, kita yang Apalagi yang udah kebanjiran. mau tahun baru, udah mau Natal ya kan. Janganlah sampai banjir lah kita ya kan, saudara-saudara. Iya, benar. Nah, ini ada berita kedua nih ya kan. Kita tinggalkanlah banjir. Tapi ada nggak sih kira-kira komentar dari Tribuners ini yang mengenai banjir ini juga, lokasinya di mana, di tempat kalian mana tahu banjir ya kan. Jadi kan juga informasi juga sama kita bacain ya kan, Dek. Iya. Nah, yang kedua ini ada tentang fasilitas toilet nih, Dek. Yang kemarin sempat viral juga ya kan. Zaman sekarang itu pantang apa sikit viral, apa sikit viral. Ya kan? Awak salah apa sikit viral, Dek.
kecanggihan sosial media zaman sekarang ya kan Tribuners. Jadi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU berbayar sedang ramai diperbincangkan nih Dek. Kenapa nih? Karena si Menteri BUMN Erick Thohir mempersalahkan pungutan yang dilakukan di toilet SPBU. Oh banyak nih di mana-mana ya. Jangan ya, kalau misalnya orang Medan kan selalu bilang ya kan, jangankan ini, kencing aja pun bayar. Nah, ibaratnya kayak gitu ya kan. Nah ini nih, kemarin aku juga sempet sih kalau nggak salah nih di salah satu SPBU dekat-dekat yang daerah mau ke Pancing sana. Ada yang jaga ya di situ. Ada yang jaga, dia di situ. Mau apa kak? Aku pikirnya kan mau minta parkir, padahal aku kencing kan. Nah rupanya enggak, uang ini. Buang air kecil bukan Iya, kencing. bahkan bahasa Medan. Jadi dia minta uang untuk buang air kecil jadinya. Payah lah memang. Selanjutnya kak? Jadi jangan kan itu di mall juga kadang kayak gitu ya kan. Oh iya. Di mall dulu tuh loh yang dulu-dulu itu. Tapi bayarnya 1.000. Oh aku 2.000. Itu makanya kasih uang karena Ditengok ada body ku rasanya. Iya, Kalau karena besar uangannya besar nih ya pasti kan? banyak nih lebih mengeluarkan. Padahal cuma ngawani mama aja ke dalam ya kan. Iya. Jadi mau nggak mau ya kena juga ya kan. Jangankan itulah, mungkin aduh payah juga lah. Ia juga sempat meminta kepada PT Pertamina atau Persero memperbaiki layanan fasilitas toilet di SPBU yang berada di bawah perusahaan tersebut. Ia bilang fasilitas toilet harusnya tetap berbayar katanya ya kan. Jadi ini pernyataan si Pak Eri ini tersebut merespon ramainya pembicara masyarakat beberapa waktu terakhir tentang pungutan sebesar 2.000 di toilet Dek. Ya kan. Kita tanya nih Tribuners nih, kalian ada nggak yang pernah buang air kecil di SPBU tapi kalian berbayar? SPBU mana coba kalian ketik dulu ya kan Dek. Bisa Biar kita lihat masukkan ya kan? di komen kami. SPBU mana tahu SPBU-nya sama nih kayak SPBU yang ku bilang itu. Tapi di setiap daerah kayak gitu kak kalau kita mau keluar kota. Keluar kota, kalau di Medan-Medan kayaknya enggak sih. Kok arah Brastagi pasti itu ada. Terus arah-arah mau ke Iya. Cuman kadang mau yang berbayar ini kadang kotor jatuhnya. Pernah Iya. nggak sih ya kan? Benar. Udah ini ya kan. Rupanya Udah bayar, bau, kotor. kotor. Nah, lengkap kan Dindingnya ya kan? belumut-lumut. Kadang ya kita langsung lihat videonya aja lah kalau gitu kan Tribuners ya. Silakan. Itu bang disewakan bang. Jadi soal pengutipan ya kami nggak tahu lah. Disewakannya ke pihak mana itu bang? Pihak PT apa itu ya namanya? Aku udah lupa bang PT-nya bang. Karena itu udah lama, udah 3 tahun berjalan lah. Soalnya kan ada nih bang pernyataan Erick Thohir Menteri BUMN yang melarang itu bang. Apa udah dapat bang instruksi dari pihak Pertamina sendiri? Belum ada sih sama kami. Instruksi kalau itu nggak boleh disewakan, belum ada. Berarti itu disewakan ke pihak pembersih Pertamina atau gimana tuh bang? Pihak ketiga lah, orang lain gitu. PT entah PT apa namanya lupa. Itu memang tugasnya untuk membersihkan ini Pertamina atau khusus toilet aja bang? Toilet. Jadi sewa orang itu per tahun atau gimana tuh bang? 5 tahun itu bang kontraknya. 5 tahun bayar berapa mereka bang? Kalau soal itu saya nggak tahu seberapa. Intinya disewakan lah ya. Iya. Nah, itu dia Kak Lani. Yang SPBU ada ngutip uang 2.000 Air Hakim. di air hakim Nah, katanya. kita tanya sama Bang Alfiansyah aja langsung ya kan Dek mengenai ini ya. Halo, selamat sore Bang Alfiansyah. Wih, mendung Dek. Selamat sore. Sore kalan nih Kak Tari. Di daerah mana nih Abang nih Bang? Lagi di Polrestabes Medan. Widih, mendung ya Bang. Udah siap sedia payung sebelum hujan Bang? Mantel. Mantel. Sedia mantel. Sedia Bagus. mantel. Yaudah, gimana Bang mengenai yang katanya terciduk ini Bang, gara-gara buang air kecil jadi berbayar nih Bang. Silakan Bang untuk laporannya. Ya, baik Kak Lani, Kak Tari dan juga pemirsa di rumah. Tadi kita mencoba mencari SPBU yang toiletnya berbayar. Kebetulan kita menemukan sebuah SPBU di Jalan Air Hakim. Saat itu kita melihat ada loket tempat pembayaran toilet.
Dan juga ada salah satu warga komplain gitu karena fasilitas yang seharusnya gratis kenapa harus dibayar. Ketika itu kita mencoba berkoordinasi dengan pengawas SPBU. Dia menyebutkan bahwasanya loket pembayaran toilet tersebut telah disewa oleh salah satu PT seperti itu. Baik, Kak. Oke Bang, kira-kira nih Bang, si penjaga toilet ini kan pasti ya gak mungkin lah orang pengurusnya itu nggak tahu juga kalau dia di situ ya kan Bang, duduk ya kan, kalau misalnya keluar orang dimintanya uangnya. Nah kira-kira emang Bapak itu sekaligus membersihkannya juga dan mungkin tinggal di situ juga makanya dia minta, dan atas dasar apa sih Bang dia minta uang 2.000-nya itu Bang? Silakan Bang. Ya, baik Kak. Menurut dari pengawas SPBU tersebut, dia menyatakan bahwasanya toilet tersebut dibersihkan oleh ada memang PT-nya memang khusus untuk membersihkan toilet. Dari PT tersebut menyewa lapak tersebut ke SPBU. Setelah itu dia membersihkan toilet dan memungut biaya kepada para pengguna fasilitas toilet. Baik Kak. Bang, apa hanya di SPBU ini aja Bang yang udah kedapatan yang mengutip uang 2.000 Bang? Apakah banyak SPBU lainnya Bang? Ya, baik Kak. Untuk SPBU yang masih kita kunjungi dan menemukan adanya pungutan di toilet, saat ini masih SPBU Jalan Hair Hakim saja Kak. Oh begitu. Lalu Bang, sanksi apa Bang yang diberikan kepada SPBU ini Bang? Sanksi maksudnya gimana Kak? Sanksi misalnya kan ketahuan pungli gitu Bang. Jadi apa yang diberikan sama pihak Pertamina Bang? Ya, kalau untuk sejauh sanksi kita belum menanyakan kepada pihak Pertamina langsung, karena memang pihak SPBU sendiri mengatakan bahwasanya itu memang legal begitu. Karena dia juga belum mendapatkan instruksi bahwasanya adanya larangan untuk pengutipan di toilet SPBU. Begitu. Bang, Baik Kak. Oke, mengenai parkir. Nah, mungkin ada beberapa SPBU juga yang dihadirkan dengan kayak kafe atau tempat kopi. Nah, ini kan hampir-hampir sama nih. Kalau ada tukang jaga toilet, pasti ada tukang parkir ya kan, Bang? Padahal di Iya, Kak. lahan SPBU-nya sendiri nih, ibaratnya nih. Nah, kira-kira nih, Bang, ada nggak sih memang yang memang ditugaskan untuk parkir, untuk yang bagian-bagian kayak gitu-gitu memang dihadirkan, memang ditugaskan oleh tim SPBU-nya atau memang ada sendiri aja gitu Bang? Terus kalau misalnya itu memang ada gitu, dialihkan kemana dana 2.000 untuk parkirannya itu? Kita lihat karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya. Silakan Bang Ya. Alvin. Baik Kak, untuk yang mengutip parkir di SPBU sejauh ini kita belum mendapati SPBU mana yang memiliki parkir. Namun untuk fasilitas toilet sendiri, karena mereka menyewa kepada pihak SPBU dan menyewanya itu sekitar 5 tahun. Pihak penyewa ini menyetor sejumlah uang lah Kak begitu kepada SPBU, dan pihak penyewa ini kan juga mencari untung begitu Kak dari hasil disewanya loket kamar mandi itu untuk membersihkan kamar mandi. Oke, Begitu. Baik, begitu Kak. ya Bang Alvin ya. Oke, makasih banyak untuk informasi ya Bang Alvin. Selamat Siap, sore. Kak. Selamat sore Bang. Selamat sore Kak Alani, Kak Tari. Aduh, kayaknya ada kesalahan ya kan. Kesalahan teknis. Langsung mau di-closingkan gitu. Kayaknya ini tukang SPBU juga nih, tukang jaga toilet. mau buru-buru ya Kak, buru-buru jaga toilet gitu. Iya kayaknya. Tapi iya. kan Kak, Jangan-jangan dia yang lagi viral kemarin. Kak nggak hanya toiletnya aja yang minta. Kalau kita kan di salah satu kan ada ATM kan. Kalau Iya, kita salah satunya juga tuh. kalau kita ke ATM pas keluar juga diminta tiba-tiba datang tukang parkir macam Iya Kak kan? bilang tadi kan. Iya, makanya Berarti emang disewa Kak lahan parkirnya di situ. iya. Memang mungkin karena 5 tahun. Tapi mungkin ada premanisme juga lah deh, ya kan.
apa sih yang nggak iya. bisa Ha-ha. diapain sama Indonesia ini, Pemuda ya kan? setempat Pemuda, maksudnya ya. iya. Banyak juga yang melakukan kayak gitu ya kan. Jangankan itu, mati mesin sepeda motor aja Langsung minta 2.000. minta 2.000. 2.000. Alasannya apa? Mati, udah mati bang. Udah dicagak katanya gitu ya kan. Padahal pakai kaki ya. Padahal dicagak pakai Kaki kaki loh, cuma iya. berhenti. Itu kamu tuh di mana? Tahu aku di mana? Kakak bilang balik kemarin kan di jalan Iya, masjid iya. ya kan. Kalau ke apa tuh namanya? Apa sih? Kalau mau beli spare part lah ya kan. Spare part, iya kan. Padahal kita cuma mau Mati nengok aja. Lebih parah nih deh ya. Kalau misalnya kita ke apa tuh namanya? Kayak bukan department store sih, apa retail yang di jalan tuh? Oh iya, Yang warna biru, kuning atau merah gitu. Merah ya. Ini dulu sempat viral kejadiannya. Hah? Ingat nggak yang dulu di Medan juga nih? Iya. Daerah mana ya? Denai atau mana itu yang kejadian itu juga. Nah, kalau misalnya yang lebih parahnya aku daerah Padang Bulan. Iya. Jadi sama suami aku ke dalam nih. Aku entah nanya apa. Aku cuma naik sama kasir dan dia nggak sampai ke trotoar. Dia turun di jalan ya kan. Aku langsung keluar lagi, nggak beli apa-apa, cuma nanya aja ada atau nggak barangnya. Tapi preman ini nampaknya di gelap-gelapan. Nah jadi si anaknya ini disuruh suruh minta uang parkir, padahal nggak mati nih mesinnya nih, nggak mati nih, ya kan? Dimintain uang parkir katanya. Loh kan nggak ini, bukannya sebenarnya kita pelit ya kan? Tapi memang ada hak dan ada kewajiban. Nah ibaratnya Iya, gitu benar. ya kan. Nah kalau hilang memang mau diganti kan nggak juga kan. Iya. Nah jadi habis itu iya disuruh bapak itu, disitulah aku lihat bapak-bapak yang kayak betato gitu merokok gitu di gelap-gelapan. Nah matanya itu ngeri kali, ya mau nggak mau kami ngasih lah ya kan. Jadi ibaratnya kita tuh jadi takut ada yang nakut-nakutin gitu. iya kan, apalagi di gelap-gelapan kan macam Iya. penampakan gitu. Aku pun ngeri juga berasap gitu dia tiba-tiba. Iya, Aduh pokoknya begitulah ya kota Medan kita ini Kak, kota tercinta ya kan. mungkin selain banjir mungkin premanisme juga dibetulin. Tapi ya Kak, kalau di jalan masjid itu kan, kalau setiap toko kita berhenti, berarti setiap toko dimintai parkir dong. Iya. Makanya bagus jangan berhenti di pinggir. Jadi Tengah-tengah. ditabrak ya Iya. kan. Apalagi yang kayak apa tuh yang dulu apa Kitchen of Asia ya kan. Kalau kemarin apa itu? Si Tari udah ke situ? Belum. Belum. Kalau Kitchen of Asia gitu juga parkirnya ngeri lah pokoknya di situ. Harus bayar parkir langsung. Dari jalan ujung sampai ke ujung itu di gang-gang itu kan ada tuh kan. Nah di situ gang-gang itu ada parkir liarnya itu ngeri itu. Kalau mengenai parkir, kadang yang di jalan apa sih yang di arah Carrefour, itu kayaknya di dekat-dekat situ kita harus bayar parkir dulu, baru boleh boleh Yang di masuk ke dalam. trotoar-trotoarnya Iya, itu trotoar. ya. Harus bayar parkir dulu kan. Harus dibayar dulu. Terus mereka nanti pas kita pulang, mereka udah nggak ada. Oh iya. Berarti kan kereta kita nggak dijaga. Dia kayak jelangkung ya. Iya. Pas Datang kita tak dijemput, Iya betul. pulang tak diantar. Iya betul. Tapi tiba-tiba ada yang gitu, Heeh. datang tak dijemput, Heeh. pulang kan terawak dia. Tiba-tiba aja nongol deh di belakang kita ya kan. Asal kalian tahu sering kami lari dari tukang parkir ya kan. Kita berdua ya kan Kak, sampai Iya. dikejar-kejar ya kan. Iya. Itu kita kalau ke belakang. Memang aduh ngeri lah ya kan. Ini ada nih Buyung Norman kata abang ini. Menteng juga berbayar nih SPBU-nya nih. Wih. Aduh, memang. Jadi gara-gara kita nih Dek, jadi orang mulai ini ya kan. Iya, dimasukin aja di komen-komen di mana biar lebih tahu kan, di Iya. mana-mana aja Di yang mana ada lagi dibayar SPBU-nya. SPBU-nya dua ya kan. Kan nggak mungkin juga awak tahan ya. Apalagi yang kalau misalnya dari orang luar kota ya kan. Iya, udah Nggak susah mungkin awak kali. tahan di situ ya kan. Kak, tapi itu ada perbedaannya. Apa? Buang air kecil 2.000. Buang Buang air besar 4.000. Kalau mandi 6.000. Ya, masalahnya kan dia nggak tahu buang air kecil atau buang air Iya. besar. Emang dia ngikutin. Kan tahu dia lama, ditengok. Oh, Nanti iya. kalau masuk pakai stopwatch. Oh gitu ya. Jadi stopwatchnya banyak. Atau mungkin pas apa masuk Cium ke dalam. bau. Memang aduh, kalau kita udah ngomong deh nggak usah ini bagusannya ya kan. Iya. Memang ya semoga lah segera dibenahi ya kan Dek yang Iya, kayak gitu ya benar. kan. Jadi kan nggak viral kayak gini ya kan. Jadi kita yang buat viral gitu. Ini pasti yang ngeviralkan ini karena Pak Erick Thohir yang memviralkan Iya, betul. Dan kita yang terlalu kebetulan mungkin bapak yang jaga itu nggak tahu siapa Pak Iya, Erick Thohir. benar. Jadi kan Pak 2.000 Pak 2000 gitu kan. gitu ya kan. Apa gitu kan.
Memang lah ya kan, semoga cepat inilah ya kan Dek ya kan. Karena ada berita ketiga nih yang lagi viral kali nih, ya ampun. Mengenai apa itu, Kak? Udah hampir kayaknya udah berapa ya, nggak sampai sebulan ya kan, Iya. tapi dia tetap viral beritanya ini ya kan. Mengenai si adik mendiang Vanessa Angel nih Dek, si Maya dan Cika resmi merilis sebuah lagu cover berjudul Kemarin. Yang dipopulerkan oleh band Seventeen. Dulu populer sama Seventeen. Oh. Ini nggak tahu, mungkin takutnya kena hujatan ya kan. Tapi aku nggak tahu lagunya. Yang kini sendiri di sini itu Nggak loh. tahu Oh nggak juga. tahu ya, yaudah. Ha-ha. Jadi video cover lagu tersebut diunggah ke channel YouTube nih Musik Proaktif pada hari Selasa kemarin nih Dek. Jadi hingga artikel ini dibuat, video cover tersebut sudah ditonton sekitar 200 lebih ini. Wow. Tapi kita nanti nggak tahu bakal nih. jadi trending nggak? Ini yang like sama dislike-nya kita nggak tahu, itu yang ngeri ya Oh, kan. iya. Apalagi komentar Ha. negatifnya ini banyak ini. Jadi ibaratnya tuh kan Dek, mereka merilis lagu ketika ibaratnya jadi bukannya apa ya, kayak Iya. tumpang tenar gitu ya kan jatuhnya ya kan. Iya benar. Pansos lah ya. Pansos lah jatuhnya, banyak sih Jadi orang yang kemarin berpikiran pingsan pansos. itu benar atau enggak sih? Yang mana? Yang pingsan. Nggak tahu. Ada yang pingsan-pingsan. Orang tuanya si Vanessa itu Ibu kan. sambungnya ya? Ha-ha, kan Oh, pingsan. Itu perasa- beneran ya? Nggak tahu, mungkin gara-gara warisan juga Oh, jadi mungkin karena pingsan warisan, ya. karena terlalu banyak gitu ya. Tapi si keluarga almarhum Bibi juga justru lagi ini apa namanya? Lagi konferensi pers juga semalam kayaknya ya Iya. kan, mengenai si harta warisan ini ya kan. Harta warisan anak yatim piatu ini kan. Nah, ketika si keluarganya itu menganggap ya itu memang hak tunggal, tapi yang keluarga yang satunya ini kayaknya Hak untuk mereka. hak untuk mereka. Karena mungkin ahli warisnya ke bapaknya. Namanya perempuan kan? Betul. Tapi yang paling lucunya lagi yang si ibu sambungnya ini katanya apa tuh lagi mencari sepeda Brompton. Oh, Nah, Brompton. tapi kenapa dulu yang katanya Kak Vanessa tuh hilang? Nggak dicari. Nggak dicari-cari. Yang dicari Bromptonnya Brompton gitu. mungkin karena habis cair nanti langsung Cair beli itu. yang berapa miliar itu ya kan. Iya. Oh iya, Kata nggak sampai nggak miliaran seberapa loh, lah kalau Dek. hanya Brompton aja. Iya, mungkin untuk itu, untuk di apa ini Kecil lah. mau kayak Kak orang-orang di Kardila itu Oh, mau buat dimuseumkan. museum. Ngeri ya, berarti warisan yang ditinggalkan Kak Vanessa itu cukup banyak ya. Makanya Tapi kalau dari Sampai keluarganya kayak gitu. sendiri, keluarganya si Bibi kan kita kalau berdasarkan penjelasannya ya. Pak siapa ya, Pak Padli atau siapa ya Bapak itu. Kurang tahu. Nah, itu katanya kan kalau bisa segala sesuatunya itu bisa dijual, yang bernilai komersil itu Iya. dijual dan dijadikan tabungan tabungan si untuk baby. Gala. Heeh. Nah, tapi kalau yang itu katanya kalau bisa dimuseumkan, Dek. Karena mereka banyak uang. Oh iya, Kan betul, lagi betul. banyak uang. Jadi mau dibeli-beliin terus buat jadi museum. Oh, Terus iya. nanti kan orang masuk Baju-baju ke dalam. sekalian aksesoris semua Iya. mau di ya macam mana? Iya, nanti kan kalau orang masuk ke dalam bayar. Oh, iya, iya. Heeh, fans-fansnya kan banyak. Oh, jadi ini mengandung ini juga ya. Iya, sepertinya Balik kayak lagi gitu ya. modalnya ya. Kalau kan? pemikiranku kayak gitu dari hasil penglihatanku. Ngeri aku ya. Padahal Kak. kita bahas lagu loh, tapi nyerempet ke hartanya Kemana-mana mereka juga ya ya kan. kan? Kasihan loh, maksudnya yang sudah meninggal gitu, mestinya dibuat kayak gitu. jadi kita nggak tahu juga lah ya kan. Jadi sontak aja nih katanya video cover lagu tersebut mendapat banyak komentar miring dari warganet. Nah, kan barusan kita Iya, bahas benar. juga ya kan. Jadi banyak netizen yang menganggap adik Vanessa Angel ini mencoba memanfaatkan momen kesedihan untuk mengambil keuntungan. Ini adik Vanessa Angel, Kak, itu yang kemarin yang ribut sama adiknya Bibi ya gara-gara baju. Iya, si Puji. Oh, cuman perkara baju ribut ya. Ya, jadi kan si aku baca si Puji sama si Fadil ya. Itu kan ke Surabaya, Iya. ya kan menjemput si Gala ya kan. Nah, mereka kan itu lagi malamnya tuh orang Iya. Mayang tuh katanya juga ke rumahnya. Nah, di situ nggak sempat pulang, itulah. Kita nggak tahu baju-baju endorse-nya Iya, ya kan, benar. salah-salah pakai atau apa kan, Yang gimana belum- tanggung jawabnya? Iya, yang belum dikembalikan. Akan ada itu yang hanya dipinjamkan ya Iya, kan. benar. Nah, jadi katanya ini memanfaatkan keadaan banget, gila nggak respect gue sama keluarganya, kata tetap support kepada keluarga Bibi katanya. Salah satu netizen nih, top komennya nih. Jadi untuk keluarga Vanessa, ingat ya, harta bukan segalanya. Jangan Benar. jadikan kematian almarhumah sumber keuangan kalian. Katanya Benar. lagi nih netizen ini ya kan. Semoga keluarga Pak Dodi diberi hidayah, kesadaran dan
untuk keluarga Haji Faisal semoga diberi kesehatan, keberkahan dan membesarkan Gala katanya. Amin. Jadi netizen sekarang ini udah yang smart lah. Kita tahu ini kalau misalnya ke belakang nih flashback tentang si Vanessa, kita tahu buruk-buruknya, ya kan. Tetapi ketika meninggal kita justru nampak yang baik-baiknya. Kebaikannya semua keluar, karena Iya. dia kan nggak pernah membilang aku sebenarnya kayak gini. Dia nggak pernah, dia hanya diam aja. Ya udah, ntar suatu saat kalian bakal tahu sendiri. Tuhan akan membalas. Kalau dia katanya kalau orang jahat itu jangan dibalas. Iya, benar. Biar Tuhan yang membalas, katanya kayak gitu sih ya kan. Nah jadi kelihatan loh Dek ya kan. Jadi kalau kata Pak Dodinya ini teruslah berkarya sesuai dengan totalitas kemampuan kalian anak-anakku. Padahal dulu waktu anaknya kayak gini juga nggak disupport ya kan. Iya. Tiba yang ini langsung disupport ya kan. Iya, mungkin ya itulah kan, kita nggak tahu kan Kak gimana. Gimana mereka kita nggak tahu keluarganya. Cuman jadi ini maksudnya jadi kontroversial juga ya kan, gara-gara Bahan omongan netizen ya, Iya. lagi viral ya kayaknya di sosmed ya. Iya kita ibaratnya banyak, aku baca komentar netizen itu dibilangnya gini. Biasa kalau misalnya artis meninggal itu cuman 1 minggu Iya. kita ingat, ya kan. Tapi ini hampir udah mau 1 bulan. Ini terus kita bahas. Tapi kalau ingat si Gala kita sedih lagi, betul Iya nggak sih? benar. Nanti aku nangis lagi, makanya aku nggak mau nengok-nengok Instagram kok yang ada baby Gala, aku nggak mau nengok. Iya kan. Sedih. Apalagi yang si siapa si antinya si Gala yang dianggap kalian cuman naikkan popularitas. Padahal dia benar-benar tulus lah ya kan. Ibaratnya kan dia buat kayak gitu yang juga ngurus. lagi dia sebelumnya juga ya tentang ini. Iya kan dia sering sama Gala Galanya juga. semua. Benar. Memang lah ya kalau mengenain anak kita ya kan Dek, luar biasa kali lah ya kan. Iya. Ibaratnya ya siapa sih mau di posisi kayak gitu. Si Benar. Puji juga masih kuliah kan. Iya benar. Cuman karena Tapi memang bagus juga deh kayak bisa mengurus anak masih kecil, sedangkan dia umurnya juga masih 19 tahun. 19 tahun tapi lebih dewasa menghadapi Iya. anak yang masih bayi gitu. Iya, kita doakan aja semoga cepat selesai lah masalahnya nih ya kan. Ibaratnya ya menjadi haknya si anak biarlah jadi haknya si anak ya kan. Kalau memang bagus itu aja sih ya kan. Kalau memang ibaratnya asuransi 100 juta semana lah ya Dek. Iya. Pasti habis ya kan. Tapi ini asuransi miliaran katanya. Benar nggak sih? Katanya sih enggak. Oh enggak, berarti itu hanya inilah ya Kak. Iya, yang paling parah itu kalau katanya barang-barangnya itu loh, mau diambil. Emang bapak itu belikan si Vanessa? Iyalah, Iya namanya kan bapaknya ngurus dari bayi. Oh, mungkin. kurasa. Nah, tapi bayinya sampai kecil, sampai masih berapa tahun aja gitu ya kan. Apalagi untungnya kasus sidangnya itu dimenangkan oleh keluarga Bibi ya kan, bukan keluarga orang Kak Vanessa ya kan. Iya, baguslah. Begitulah Tribuners menurut pendapat kami mengenai berita terakhir ini. Begitulah tajamnya mulut kami Tribuners. Iya. Memang kami netizen kita sih jarang ngomong ya kan. Iya, sekali jarang ngomong- komen, tapi kami selalu mengikuti perkembangan berita-berita yang ada ya kan. Sekali ngomong kayak cabai caplak gitu ya. cabai caplak, pedesnya lama hilang ya. Oh betul. Ya udahlah Kak, kalau gitu kita sudah Karena sudah mau hujan, karena ya sudah kan? mau hujan juga, kami juga takut kebanjiran. Betul, takut terjebak di sini nggak pulang Iya, kita ya kan. benar. Terima kasih Tribuners yang sudah nonton hari ini. Murah rezeki lah teman-teman, apalagi besok tanggal 25 jangan lupa lah sedekah di hari Jumat ya kan. Benar. Biar lancar rezekinya ya kan. Iya. Nah, saya Lani. Saya Tari. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Kami pamit undur diri. Saya Lani Saya Tari. dan Kramer tegas pamit undur diri ya Tribuners. Terima kasih, sampai jumpa di hari Rabu depan. Episode Selamat Sore Medan ya. Iya. Pokoknya nonton hari Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat. Khusus kami di hari Rabu di jam 5 ya kan. Pokoknya jangan lupa besok ada live Zoom-nya Pak Erick Thohir yang lagi kita bahas tadi ya. Tapi bukan mengenai uang 2000. Beda lagi. Pokoknya kalian jangan lupa tonton ya. Tapi tadi ada mau ngucapin apa? Selamat. Oh iya, aku mau ngucapin selamat nih Kak. Aku kan nggak masuk gara-gara aku datang live sama Kakak. Oh gitu. Padahal admin kita lah udah yes. Iya, aku mau ngucapin
happy wedding buat abang aku. Siapa namanya? Bang Wahyu Ferdian. Oke, Syah, oke. Dan istri. Oke. Bang, maaf ya Bang nggak bisa datang Bang. Tapi nanti aku datang ke tempat kopi ya Bang. Oh iya, jangan lupa dek dibelikan kakaknya. Iya benar. Oke. Nanti mantu abang mau masang iklan bisa di sini, ya kan Kak? Siap. Oke, terima kasih Tribuners yang udah nonton ya. Selamat sore Medan. Selamat Assalamualaikum. Medan. Assalamualaikum.